Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkesempatan hadir pada presentasi kami. Khususnya saya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu nih. Saya Muhammad Arbian Kadiantama, bisa dipanggil Bian, dari PSPD Angkatan 2021, ingin mempresentasikan nih mengenai 3 trik menjadi ahli dalam public speaking. Nah, sebelumnya nih, kayaknya mau nunjuk salah satu peserta untuk bisa menceritakan bagaimana dia pengalamannya terkait public speaking. Mungkin bisa kepada Alwan Hiban, boleh unmute kemudian menceritakan mengenai pengalamannya terkait public speaking. Baik, terima kasih untuk pengalaman public speaking. Iya, Wan. Ya, Bian. Iya, betul. Saya terdengar nggak, Bian? Terdengar. Terdengar ya? Iya, jelas. Baik. Untuk public speaking pengalaman saya biasanya di ini sih mungkin di rapat kita tuh sering public speaking juga di hadapan teman-teman diskusi. Lalu apa lagi ya? Ya di kesempatan mungkin ketika sambutan atau juga jadi presentasi di depan kelas gitu, menyampaikan materi. Bian, terima kasih. Ada ini nggak, Wan, perasaan gugup gitu atau yang menghalangi jadi malu gitu? Atau udah bisa nih public speaking-nya? Waduh, kayaknya awalnya ini ada masalah kendala dengan sinyal. Gimana, Wan? Ya kalau saya tuh biasanya Kenapa, Wan? kalau saya biasanya kan walaupun sudah sering tuh, tapi tetap aja waktu mau ngomong tuh kayak grogi gitu. Oh gitu, oke. Jadi betul banget apa yang sering dikatakan oleh Alwan. Nah, kita juga seringkali mengalami keraguan dalam public speaking, apalagi ketika udah ketemu oleh banyaknya audiens yang ngeliatin, banyak mata yang ngeliatin kita. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit mengenai gimana sih cara berkomunikasi atau public speaking yang baik. Nah, berikutnya yang pertama saya akan menyampaikan dulu nih, ada suatu quote dari Tony Robbins. Nah, kalau ini bukan public speaking yang dari Indonesia ya. Saya ketahui ketika saya cari-cari di Google, dia ini public speaking, orang yang ahli dalam public speaking di Amerika. Nah, dia berkata, to effectively communicate, we must realize that we are all different in the way we perceive the world and use this understanding as a guide to our communication with others. Jadi, dalam berkomunikasi itu, pokoknya intinya, kita harus memulai hubungan dulu nih dengan audiens kita. Jadi, kalau kita nggak bisa mulai dengan hubungan audiens, takutnya audiens itu akan susah untuk dapat berinteraksi dengan kita sebagai pemateri. Baik, selanjutnya ada beberapa alur nih dari contoh proses komunikasi itu apa. Yang pertama, dalam yang namanya komunikasi itu pasti kan ada orang. Nah, orang yang pertama dalam proses komunikasi itu pasti bermulai dari adanya suatu ide ataupun gagasan. Nah, misalnya ada orang satu nih, punya ide ataupun gagasan. Nah, dia mau menyampaikan ide ini, istilahnya komunikasi kepada orang si B. Nah, jadi si orang A ini dalam menyampaikan ide ataupun gagasannya, ide gagasan yang ada di kepalanya itu, dia bentuk dulu, dia olah dulu dalam bentuk kata-kata ataupun pesan-pesan. Nah, ketika dia olah, barulah dia menyampaikan dari orang A ke si orang B ini. Menyampaikan pesan tadi dengan bahasa yang mudah, yang dimengerti. Pokoknya sampai si B ini dapat menerima
pesan tersebut. Nah, si B ini ketika sudah bisa menerima pesan dari si A, si B ini memproses dulu nih, memproses di titik yang di sini, memproses pesan yang disampaikan oleh si A. Kemudian si B akan menjawab atau memberikan feedback kepada si A. Jadi itulah mungkin intinya dari proses komunikasi. Nah, berikutnya dalam berkomunikasi juga kita ada etikanya. Yang pertama adalah bahasa. Kita harus bisa paham audiens kita nih. Bahasa yang perlu kita gunakan itu adalah bahasa yang informal ataupun bahasa formal. Atau pula bisa bahasa verbal ataupun nonverbal. Formal atau informal itu kan kalau kita formal kita harus menempatkan diri bahwa audiensnya lebih tua dari kita atau ya pokoknya tahu diri lah kita istilahnya dalam menggunakan bahasa. Atau bahasa verbal ataupun nonverbal. Verbal itu dengan berkata seperti ini menyampaikan pesan, sedangkan bahasa nonverbal itu adalah menyampaikan pesan tidak menggunakan perkataan, bisa dengan body language ataupun dengan gerakan, mimik, gestur wajah, dan lainnya. Kemudian intonasi. Dalam menyampaikan pesan, juga intonasi ataupun artikulasi penyampaian bahasa itu harus jelas. Jangan sampai audiens itu, karena kita intonasinya kurang jelas ataupun artikulasinya kurang jelas, sehingga audiens itu bisa salah paham dengan apa yang kita sampaikan. Berikutnya adalah antusias. Nah, kita juga harus memiliki antusias dalam diri kita untuk menyampaikan pesan yang kita sampaikan kepada audiens supaya tidak terlihat membosankan lah bagi si audiens. Berikutnya, kita jangan sampai arogan. Nah, arogan di sini maksudnya adalah kita tetap rendah hati, namun kita menyampaikan dengan rasa percaya diri kita. Jadi beda dengan arogan. Dan yang terakhir adalah nonverbal. Ini seperti yang tadi udah dijelaskan di bagian bahasa. Jadi kita memakai bahasa yang nonverbal juga biar lebih mudah dipahami oleh orang-orang. Nah, barulah sekarang kita masuk ke 3 trik manage audience. Yang pertama adalah know your audience. Ketahuilah audience kamu. Nah, yang pertama bisa dari interest-nya. Interest audience ini maksudnya apa sih yang audience kita mau tahu dari apa yang kita sampaikan gitu. Misalkan audiensnya adalah seorang orang-orang anak SMA. Harus ketahui dulu nih hal-hal yang lagi interest atau yang lagi tren di anak SMA itu apa gitu. Nah, kita bisa ajak dengan hal-hal tersebut supaya anak SMA tersebut mau gitu loh, takjub dan mau ikut kepada pembahasan kita. Yang kedua adalah motivasi. Kita harus tahu motivasi audiens itu mengikuti pembahasan kita tuh apa. Nah, sehingga kita bisa ketika kita tahu nih motivasi dia ikut pembahasan kita, nah kita bisa lebih mengajak dia lebih interest lagi untuk dapat memahami materi yang kita sampaikan. Kemudian adalah engagement atau ketertarikan. Ini kurang lebih sama dengan interest tadi, dan kemudian kita harus ketahui tipe-tipe audiens yang hadir dalam public speaking gitu, dalam penyampaian materi. Misal, tipe dari audiens ada yang dia friendly, dia ramah. Audiens seperti ini itu cocok untuk kita ajak berinteraksi secara 2 arah. Nah, kita tidak hanya menyampaikan pesan, namun kita juga ajak mereka untuk berdiskusi ataupun ajak mereka untuk bertanya. Kemudian ada juga audiens yang mungkin istilah sekarang mah purgil gitu ya. Dia mungkin ikutan saja gitu, ikut temannya. Nah, seperti audiens seperti ini bisa kita ajak dengan cara itu ajak duluan dia berkomunikasi 2 arah, suruh dia tanya, tunjuk sekalian. Nah, ini mungkin bisa membangkitkan rasa interest dari audiens yang tipe purgil tadi. Kemudian adalah audiens yang tipenya yang acuh tak acuh lah pokoknya. Dan yang terakhir adalah audiens yang tipenya ingin menjatuhkan kita. Nah, kalau mungkin seperti itu, kita bisa hindari dengan ya udah berarti kita ajak audiens yang tipenya ini mau memerhatikan kita. Berikutnya, trik yang kedua adalah engage your audience, yaitu tariklah kemauan dari audiens kita untuk mendengarkan kita. Nah, bisa dari kita menyiapkan pertanyaan, ya, kita menyiapkan pertanyaan kemudian tunjuk supaya terjadinya pembicaraan secara 2 arah, ataupun bisa mempersilahkan audiens untuk bertanya kepada kita. Kemudian volunteer. Kita juga bisa membutuhkan volunteer dari audiens nih.
ajak misal ke atas panggung, kemudian ajak mereka untuk berdiskusi bersama di atas panggung. Nah, itu bisa juga menarik minat dari para audiens kepada kita. Kemudian properties. Nah, kalau untuk properties ini mungkin cocoknya adalah untuk public speaking yang dilaksanakan secara offline. Kita bisa membawa properties atau misalkan apalah yang bisa meningkatkan wah gitu sampai audiens itu kagum dan akhirnya minat dengan pembicaraan kita. Kemudian kita juga menggunakan body language tadi ya, gerakan-gerakan tangan, kemudian bisa dengan gestur ataupun mimik wajah kita, dan yang terakhir adalah quality content, yaitu kita ketika kita menyampaikan materi, kita juga harus bisa menyiapkan materi tersebut dengan sebaik-baik mungkin, dan penyampaiannya juga dilakukan dengan baik. Kemudian trik yang ketiga yaitu adalah mindset. Mindset di sini artinya kita harus bisa mengatur mindset yang kita miliki ya sebagai pembicara terhadap audiens kita. Yang pertama humility. Humility ini artinya adalah kita ini harus bisa merasa paling paham lah mengenai materi yang kita sampaikan. Namun disclaimer dulu di sini artinya bukan seperti arogan yang saya jelaskan seperti sebelumnya. Humility ini kita lebih paham supaya membuat kita, meningkatkan kita rasa kepercayaan diri untuk menjelaskan materi, sehingga tidak ada kata keraguan lagi dalam diri kita nih untuk menyampaikan materi. Kemudian yang kedua adalah open minded. Nah, kita sebagai pemateri juga harus bisa open minded dalam artian memiliki cakupan yang luas dan berkomunikasi tidak hanya satu arah, namun dua arah. Jadi kita saling bertukar pikiran dengan audiens kita. Nah, cara seperti ini juga bisa meningkatkan minat dari audiens kita agar dapat memperhatikan dengan kita. Dan yang terakhir adalah enthusiasm. Sama seperti tadi, kita sendiri nih sebagai pemateri harus antusias dengan apa yang kita sampaikan. Jangan sampai nanti ketika pembicaranya tidak antusias, kemudian iya aja gitu menyampaikan materi secara datar, flat, audiens sendiri juga tidak antusias. Jadi seperti hubungan timbal balik. Kalau kitanya antusias terhadap pembicaraan dan antusias terhadap audiens, maka audiens pun akan mengikuti antusias pula kepada kita. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada audiens semua? Baiklah, kepada Jonathan boleh bertanya. Terima kasih, Bian. Perkenalkan saya Jonathan. Di sini saya ingin bertanya mengenai bagaimana jika respon audiens tidak sesuai ekspektasi. Oke, baiklah. Terima kasih Jo atas pertanyaannya. Nah, mungkin gimana tuh cara kalau audiens kita tidak sesuai ekspektasi? Nah, yang pertama itu kita harus melakukan analisis halayak dulu terhadap audiens kita. Sama seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita harus mengetahui dulu nih apa interest dari audiens kita, apa motivasi dari audiens kita. Nah, hal inilah yang membuat audiens kita tuh kita bisa menyesuaikan dengan minat audiens kita dulu nih. Tadi misalkan anak kuliahan FK, dia interestnya terhadap apa, hal-hal yang sering dibicarakan anak-anak FK apa gitu. Nah, kita ikut ke dalam ruang dia. Nah, kemudian kita bisa ajak mereka sesuai materi itu, sehingga audiens bisa lebih bisa lebih engage terhadap kita. Kemudian kalau misalkan sudah tidak sesuai ekspektasi nih, kita bisa nunjuk, nanya, dan kalau memang udah betul-betul mentok, ya udah kita ajak audiens yang memang mereka mau. Jangan sampai hal-hal tersebut membuat kita down dan membuat kita tidak antusias lagi terhadap public speaking kita. Mungkin seperti itu. Apakah sudah jelas, Jo? Sudah jelas, Bian. Baiklah. Terima kasih Jo atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baiklah, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin saya akhiri dulu ya presentasi dari saya. Kepada teman-teman, terima kasih telah menyimak dan mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.